Much of the technology and machinery that is used to make these chips. President Xi made the remarks in a congratulatory letter to a science conference under the Boao Forum for Asia. Sikapnya akan kita ulas bersama dalam Nikel Indonesia digenggam China. 1% orang kaya di dunia menguasai 90% aset dunia. Artinya kalau para kapitalis sangat berpengaruh besar dalam perkembangan teknologi, tetapi mereka hanya mementingkan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri bersama kelompoknya. Dalam kata lain, rakus. Mari kita bahas sisi gelap perkembangan teknologi. Pertama, apa itu kapitalis? Secara garis besar, kapitalis adalah sekelompok atau segelintir orang yang berkuasa di bidang ekonomi maupun di bidang politik dan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Jika ingin tahu pengertian kapitalis lebih jelasnya, silakan baca atau tonton video yang menjelaskan tentang pengertian kapitalis secara detail. Karena konten ini akan membahas tentang kapitalis dan sisi gelap bagi perkembangan teknologi. Dari banyaknya contoh kasus, kita ambil yang paling mudah dan paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari bahwa kapitalis mempengaruhi dan mengontrol kehidupan kita. Indah, modern, dan canggih. Mungkin itu kalimat yang bisa menggambarkan keadaan teknologi dan kehidupan serba digital kita hari ini. Dari kemajuan dan kemewahan teknologinya itu, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Produksi barang elektronik makin sini hampir sepenuhnya membutuhkan baterai dan berbagai jenis barang elektronik apapun. Untuk pembuatan baterai membutuhkan bahan seperti litium dan kobalt. Mineral bumi ini 70% berada di negara Kongo, Afrika. Dari negara inilah suplai global terbesar bahan dasar pembuatan baterai dunia. Terselip fakta gelap yang ditutup-tutupi para kapitalis yang mempunyai kepentingan di sana. Kongo atau DRC, Democratic Republic of Congo merupakan negara bagian tengah Afrika dengan penduduk sekitar 92 juta jiwa. Negara yang kaya raya mempunyai mineral bumi yang paling melimpah. Kongo hampir mempunyai banyak jenis mineral bumi seperti tembaga, kobalt, berlian, emas, litium, bahkan uranium. Bisa dibayangkan seberapa kayanya negara ini? Tapi kenapa masyarakat Kongo menjadi masyarakat termiskin di Afrika, bahkan termasuk jajaran penduduk paling miskin di dunia? The Democratic Republic of Congo is one of the poorest countries on earth. Hal itu tidak terlepas dari negara-negara maju seperti China, Amerika, dan negara maju lainnya yang sengaja memiskinkan dan mengeksploitasi besar-besaran negara Kongo. There's a good chance this is where your favorite tech gadget begins. The cobalt mines of the Congo. Cobalt is a key component in rechargeable lithium batteries, so it's needed to manufacture things like smartphones, laptops, and electric cars. But human rights groups say often those miners are children, and the working conditions can be deadly. Banyak para penambang di sana adalah anak-anak di bawah umur dan dipekerjakan secara paksa. Jika orang-orang ini tidak mau bekerja, seringkali disiksa, ditelanjangi, dan dilempar. Kebanyakan yang melakukan penyiksaan itu adalah orang Cina. Banyak pengangguran dari Cina yang didatangkan ke negara Kongo dan merusak masyarakat asli Kongo. The treatment which we are facing
You see? A Congolese soldier whips an artisanal miner who was caught trespassing at an industrial mine. Mereka yang bekerja seharian hanya digaji sekitar $2 per hari atau sekitar Rp30.000. How much do these children make? Sometimes as little as $1. Ada lagi yang lebih sedikit gajinya, yaitu tukang angkat karung. Yang beratnya sekitar 30 atau 40 kilo hanya digaji $0.75 per hari atau sekitar Rp11.000. Oh my gosh, that has got to be, I reckon that's got to be 30 to 40 kilos at least. Man, that's heavy. Mereka yang bekerja di penambangan ilegal tanpa regulasi tidak diberi alat keselamatan untuk para penambang. Mereka masuk ke galian tambang sedalam kurang lebih 50 meter tanpa alat pengaman apapun, tanpa sarung tangan, tanpa tali, bahkan tanpa oksigen. I can hear their voices. I can hear them digging. I mean, if a tunnel like this collapsed, there would just be absolutely no way of getting them out. There's nothing around here for miles. Padahal industri ini diperkirakan bernilai $13 miliar atau sekitar 204 triliun rupiah di tahun 2027. Di akhir tahun 2002 saja, permintaan kobalt naik 3 kali lipat akibat produksi mobil listrik dan diperkirakan bakalan naik lagi di tahun 2035, sebanyak 585% permintaan global. Today, there are more than 6.5 million EVs on the road. By 2040, that number will touch 66 million. So that's 66 million multiplied by 30 kilos of cobalt. Do the math. By 2050, the demand for cobalt production is expected to increase 585%. Ada banyak kasus orang yang meninggal di tambang. Mereka langsung menguburkannya dan menyembunyikan jasad orang yang meninggal pada saat kerja tambang. Kemudian tutup mulut tanpa melaporkan ke pemerintahan. Tercatat penambang ilegal tanpa regulasi, 2.000 orang meninggal setiap tahunnya di Kongo. Tidak ada yang bisa merubah sistem maupun keadaan negara ini. Jikapun ada, orang yang berusaha membuat baik negara Kongo akan dibuat konflik perang saudara kemudian ditangkap agar tidak menentang. Di mana Patrice Lumumba pada saat itu yang memimpin Kongo itu tiba-tiba berhasil dieksekusi oleh para pemberontak yang katanya di-backup oleh Barat alias CIA pada waktu itu. Dan pada saat itu yang memimpin pemberontakan adalah Joseph Désiré Mobutu yang sebenarnya cuma sersan pada saat itu tapi akhirnya naik dan emang sengaja dikasih berkuasa oleh Barat asal Barat tetap bisa meres sumber daya alamnya si Kongo. We came, we saw, he died. Orang-orang asli negara Kongo hampir semua tidak dapat pendidikan yang layak. Bahkan mayoritas anak-anak dan orang tua tidak bisa membaca dan menulis. Sengaja dibodohkan dan sengaja dimiskinkan. Tambah lagi para pejabat negara Kongo yang seringkali korupsi besar-besaran. Makin susah aja negara ini buat bangkit. Jadi, sudah tahukah siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Kata-kata yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin itu benar-benar ada dan terjadi.